Hai, bisa. Hai, welcome to Kebun Rizky. Kita akan mengadakan talk show dan eh, kali ini, halo Artsina. Hai. Oke, agak jauh. Oke, welcome to Kebun Rizky. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Well, di masa pandemi COVID ini kita harus stay fit dan menjaga stamina supaya kita terhindar dari pada COVID. Nah, sekarang Kebun Rizky ngadain wacana untuk mengadakan talk show sama orang-orang yang keren banget, ya, yang wow dan yang well respected di bidangnya. Kenapa? Supaya kita bisa belajar mengenai pengalaman mereka dan apa sih yang bisa kita dapat dari situ, bisa knowledge, bisa apa namanya, inspirasi yang bisa kita gali dan bisa kita lakukan nantinya. Oke, nah talk show perdana ini kita akan bersama Mbak Vera Febrianti. Halo Mbak Vera, just join. Oke, hold on Mbak Vera. Mbak Vera, halo. Halo, sore. Cantik sekali Anda, Oh, terima kasih. Mbak Vera. Oke, everybody, before we talk about yoga, let me introduce siapa sih Mbak Vera ini. Mbak Vera ini adalah pertama wanita yang cantik, ramah, lemah lembut, tapi perkasa. Kenapa perkasa? Percaya nggak sih kalau si Mbak yang kecil imut-imut ini pernah naik Gunung Himalaya? Wow, yang cowok aja belum tentu bisa gitu loh Mbak. Nah, sekarang kita mau denger nih Mbak Vera, katakanlah di masa pandemi COVID ini, we have much time to learn everything, ya. Mungkin sekarang kita mau gali tentang yoga nih Mbak, ya. Bisa nggak sih Mbak ceritakan tentang yoga from A to Z, whatever, to us yang benar-benar newbie, yang benar-benar pengen melakukan juga, tapi kayaknya, aduh ketinggian nih, susah banget kayaknya. Dan apa sih filosofinya mungkin? Sok Mbak Vera silakan dibagi ilmunya kepada kita. Baik, selamat sore semua. Salam dari Vera untuk teman-teman di Kebun Rizky ya. First of all, aku perlu ralat sedikit. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu aku berdua ya, cuma berdua perempuan-perempuan. Kita juga sama-sama yoga. Jadi kita iseng jalan-jalan ke Everest. Nah, tapi Everestnya itu sampai ke Everest Base Camp itu ketinggian sekitar 5.500 meter di atas Wow, bumi. keren Jadi, banget. ya itu perjalanan apa namanya kurang lebih hampir 3 minggu ya. Jadi kalau naiknya itu sekitar 10 hari atau ya 10 harian, kita stay di sana, terus pulangnya lebih cepat daripada itu. Jadi total-total 2 minggu lebih deh di sana gitu kan. Kami Awesome. berdua, saya dan Rani itu adalah praktisi yoga. Jadi memang yoga itu sudah bagian dari gaya hidup kami yang dimana kami mendapatkan manfaat secara langsung ya. Um, dalam yoga itu kan apa ya kita itu tidak hanya mengejar fisik sebenarnya, tetapi kekuatan mental gitu ya. Jadi ada istilah mind, body, and soul. Mind, body, and soul ini artinya mind is about pikiran gitu ya, keberanian, pikiran, kemudian body of course kamu harus berkomunikasi dengan seluruh organ dan dalam setiap titik dalam diri kamu tuh you have to communicate yourself. Kemudian soul itu lebih kepada bahwa you believe there is God yang berkuasa di atas yang berkuasa. Mind, body, and soul dalam yoga itu yang akhirnya kami praktekkan ketika kami apa istilahnya trekking ya di Everest Base Camp dan
Waktu itu kami adalah cuma berdua nih, benar-benar berdua, naik gunung Nggak ada berdua, cowoknya, Mbak? Ada cowoknya tidak nggak? ada cowoknya, tidak Wah, ada cowoknya kecuali. yang angkat barangnya siapa? Nah, kecuali yang mengangkat barang, tetapi kan ada jarak ya antara kami dengan mereka ya, karena yang mengangkat barang itu kan ada apa namanya, naik alat transportasi sendiri, ada kayak semacam bukan kuda ya, tetapi apa kayak buffalo typical ya Nepal gitu ya. So kita tuh perempuan Indonesia cuma berdua yang mewakili Indonesia waktu itu. Selebihnya kalau Mhm. kami ketemu dengan tracker lain pasti dari negara-negara lain dan mereka berkelompok sementara kami berdua aja gitu ya. Uh, Bukan juga cuma nekat karena buat kawan saya Rani itu sudah 5 kalinya. Hampir tiap Wah, tahun dia pergi naik gunung dan dia memang yoga. Jadi yang saya bisa katakan manfaat langsung dari yoga kalau dalam bentuk ekstrimnya adalah uh, kita naik gunung dengan apa namanya ketika selesai trekking gitu ya kita finishnya strong. Demikian pula ketika saya aplikasikan yoga ini untuk olahraga yang lainnya, misalnya maraton gitu ya, atau half marathon. The most important adalah when you control your mind, you know your body, yang kemudian you believe about your soul, apapun yang kamu lakukan, kamu akan lakukan itu dengan kesadaran penuh dan kamu akan menyelesaikan dengan baik. Begitu. wah. Jadi untuk yoga sebenarnya it's more about the holistic exercise mungkin ya Mbak ya, bukan cuma kayak fisik doang gitu, but it's about mind, body, and soul gitu ya. Ya, jadi kalau apa namanya, saya punya banyak murid ya. Ketika mereka Mhm. fokusnya hanya di fisik gitu ya. Let's say banyak deh misalnya aku mau olahraga karena aku mau sehat itu masih bagus, tapi aku mau olahraga karena aku mau kurus misalnya gitu ya. Maka saya akan menyarankan olahraganya salah Bu. Olahraga kalau mau kurus Anda harus aerobik. Tetapi kalau Anda mau mengembalikan sistem metabolisme, apa itu metabolisme? Itu adalah sistem pembakaran tubuh. Kemudian Anda ingin membetulkan bentuk tulang-tulang dan Anda ingin awet muda dan Anda ingin sembuh dari penyakit-penyakit yang beberapa penyakit ringan gitu ya, termasuk juga ya agak misalnya tulang belakangnya agak bengkok dan itu adalah yoga gitu ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin misalnya awet muda, but most important adalah yoga itu adalah lebih kepada knowing yourself. That's the basic. Wah, coba tell us about implikasi dari knowing yourself-nya gimana tuh Mbak? Begini, um, dalam yoga itu kalau kita unsurkan tadi adalah mind, body, and soul. First of all adalah bahwa Anda harus bisa mengontrol pikiran Anda. Dalam gerakan-gerakan yoga, ketika kita tidak berfokus, maka gerakan itu menjadi berbahaya karena kita kehilangan keseimbangan. So the way we look at something itu akan mempengaruhi kepada seluruh gerakan kita. Sama dalam kehidupan sehari-hari kan, kalau kita melihatnya negatif, jadinya negatif gitu ya. Dan lihatnya Hmm. sesuatu yang positif, kita pun positif. Kemudian is about your body. Your body ini nggak cuma yang fisik aja, misalnya yang kelihatan kulit gitu ya, tapi ketika misalnya saya punya penyakit lambung, pada saat saya punya penyakit lambung, mas saya kambuh, maka saya katakanlah bermeditasi atau beryoga yang aman untuk lambung itu. Kemudian dari situ saya seakan-akan berkomunikasi kepada organ yang berhubungan dengan lambung saya. Untuk mereka pertama adalah memaafkan saya jika saya salah makan atau saya salah memperlakukan organ dengan konsumsi yang tidak benar. So ada komunikasi kepada seluruh organ tubuh kita. Message-nya adalah first kita berterima kasih kepada Tuhan terhadap apapun yang diberikan, termasuk seluruh organ tubuh kita. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita lupakan hal-hal yang sebenarnya itu adalah membuat kita hidup. Jantung kita, darah kita, tulang kita, seluruh organ tubuh kita. Kemudian soul. Ketika Anda mengetahui bahwa terima kasih kepada Tuhan bahwa kamu mudah mengetahui organ tubuhnya Anda sudah mengetahui limitation-nya. Apa yang bisa Anda lakukan, apa yang belum bisa Anda lakukan, dan apa yang sebenarnya
bisa Anda perdalam lagi untuk Anda menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kayak ada acceptance-nya gitu ya. Artinya kita nerima limit kita misalnya gitu ya. Dan uh, kalau aku tangkap dari keterangan Mbak Vera bahwa uh, about mind, we also not only exercise our physique, but also exercise our mind to stay positif ya Mbak. Karena ini kayaknya perlu dilatih juga berpikiran positif, bener gak sih? Betul. Jadi jika dalam yoga itu adalah pandangan mata, katakanlah gini, ketika ada gerakan-gerakan misalnya yang agak inversion gitu, misalnya apa namanya tangannya di bawah, kakinya di atas gitu misalnya ya. Selalu perhatikan bahwa mereka itu akan fokus di dalam satu titik. Demikian pula kita gerakan-gerakan yang cukup advance, perhatikan mereka kepalanya nggak akan ke kiri ke kanan, not even melirik kiri dan kanan. Mereka harus fokus di satu titik. Nah, karena ketika pikiran Anda terganggu, otomatis seluruh tubuh Anda pun akan terganggu. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu hanya berfokus kepada hal yang negatif, gitu ya, maka your body pun akan negatif, gitu. Tetapi ketika kamu berfokus kepada hal yang positif, kamu percaya bahwa I can be a better person, sebenarnya universe, including your body, gonna be supportive gitu loh. Wow. So actually, you can like turn on your skill ability to think ya, untuk lebih communicate with your body, benar ya Mbak ya? Your mind, Yes. body, and soul itu connected gitu ya. Dan tentu soulnya itu mungkin komunikasi sama yang di atas kali, Mbak Vera. Benar ya? Jadi yoga sendiri ya, kalau dalam olahraga yoga kita terlepas dari agama apapun gitu ya. Jadi kita tidak berfokus pada satu agama, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. So misalnya saya seorang Muslim gitu ya, saya percaya Tuhan itu ada. Maka ketika saya berkomunikasi kepada tubuh saya, ketika saya berterima kasih kepada seluruh organ tubuh saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhannya saya, Allah misalnya gitu ya. Ketika saya bermeditasi, saya pun misalnya katakanlah bermeditasinya itu sambil menyebutkan lafaz-lafaz dalam Islam, gitu ya. Karena tujuannya adalah apapun yang Anda ucapkan, the way-nya mau seperti apa, sebenarnya kalau menurut saya tujuannya kan ke Tuhan gitu loh. Jadi yoga ini sebenarnya bersifat universal, but kita percaya bahwa Tuhan itu ada, karena that is the basic daripada itu semua. Kalau Tuhan kita ada, maka kita appreciate apa yang ada di sekeliling kita jaga apa yang Tuhan sudah beri. Contohnya kita berolahraga dan tentunya makan sehat dan gaya hidup yang sehat. Nah, ini Mbak, berarti kan sebenarnya ada korelasi antara makan sehat dengan kesehatan badan ya. Karena gini, lately kan orang cuek ya. Artinya, aduh, lebih enak makanan enak daripada makanan sehat. But mau nggak mau kita sebenarnya harus perhatikan juga badan kita ya. Karena kan kita istilahnya harus appreciate body untuk appreciate pemberian Tuhan. Gimana menurut Mbak Vera korelasi antara makan sehat dengan uh, yoga atau kesehatan yang ini, Oke. Mbak Vera? Ada istilah you are what you eat, ya kan? Betul. Kalau tadi saya pikirkan adalah you are what you think, you are what you see, including Betul. you are what you eat gitu ya. Jadi gini, pertama-tama ketika kita tadi saya bilang bahwa kita harus menerima tubuh kita, bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sempurna. Contohnya begini, oh saya harus makanan sehat, tetapi sukaan saya misalnya makannya adalah coklat gitu ya, atau misalnya kue tart gitu misalnya, atau saya suka dengan sate kambing lemak-lemak gitu ya. Hey, enjoy yourself. First of all, hidup ini harus dinikmati, gitu ya. Jadi nggak boleh nggak sama sekali ya? Boleh dong, cheat. Karena gini, sesuatu yang dipaksakan itu sifatnya tidak akan lama, gitu ya. Anda bisa tiba-tiba berubah menjadi makan sehat 100% gitu ya. Tapi actually, is it fair with yourself? Is it fair maybe good for your body, but is it fair for yourself? Maybe Anda butuh coklat karena coklat itu membuat Anda lebih bersemangat.
Atau ketika Anda sedih, Anda butuh coklat itu karena it will make you feel better. Kenapa enggak? Ya, Gitu ya kan? very, Nah, very. nah, tetapi gitu ya, tetapi mind, body, and soul. Pertama saya bilang kan mata itu akan menentukan gerakan Anda, which mean that once you know yourself, you can control it. Oke, saya suka kue tart, gitu ya. Saya suka kue tart, bagaimana saya tetap bisa makan kue tart, tetapi saya tetap bisa menjalani hidup sehat dengan makan sayur misalnya ya. First of all, um, Anda harus tahu bahwa batasan tertentu Anda boleh makannya. Kenapa Anda makannya? Saya makan coklat karena saya suka sebab coklat ini membuat apa perasaan saya bahagia. Fine, Mood gitu coklatnya ya. iya. Iya, tetapi Anda juga tahu bahwa ada efek samping dari coklat itu dibuat dengan gula misalnya gitu ya. Artinya adalah bahwa oke, ini adalah dosanya saya karena ada gula. Oke, so before that sebelum saya makan coklat saya harus makan sayur-sayuran dulu deh gitu ya. Karena saya dalam Hmm. kondisi misalnya aku pengen banget sesuatu ini, boleh nggak aku kasih penawarnya dulu? Misalnya jus gitu ya. Misalnya kale juga enak banget ya dibikin jus ya. Kale juga Ya, enak dibikin jus, kemudian makan salad, makan buah-buahan yang lain. Ketika Anda merasa aduh perut aku udah setengah kenyang nih. Oke, sekarang giliran sesuatu itu adalah saya mau makan kue coklatnya. At least Anda tidak memakan kue coklat dalam keadaan perut kosong, sehingga coklat itu hanya bersifat dessert, bukan lagi main course. Gitu loh. Paham kan? oke. Jadi kalau saya Paham. mau punya dosa, nih saya mau punya dosa, saya mau makan misalnya goreng-gorengan Pertama, gitu ya. sop Kenapa? buntut, Mbak. Sop buntut Mau Bogor. makan sop buntut? Oke. Mau makan sop buntut? Boleh, boleh banget. Jadi kamu siapin dulu sop buntutnya, tapi sebelum kamu makan sop buntutnya, boleh nggak makan sayurannya dulu? Boleh nggak makan buah dulu? First of all, saya cuma mau bilang satu-satu hal ya, rahasia kenapa buah. Buah itu, buah apapun, misalnya gini deh, aku suka buah duren, tapi aku punya gas gitu, gastrik gitu ya. Aku suka cempedak gitu ya. Saya itu punya gastrik yang sangat parah, tetapi ketika dalam keadaan hamil, itu saya tiap hari makannya durian dan cempedak. Dan itu aman. Why? Seriously? Karena ingat satu hal, buah apapun itu ketika dimakan dalam perut kosong, dia akan menjadi detox. Oke. Dia akan menjadi, tetapi ketika buah itu diolah pakai sirup, pakai gula gitu ya, atau dimakan setelah memakan nasi, setelah memakan yang lainnya, dia akan berubah, buah apapun akan berubah menjadi toksik. So, balik lagi kalau tadi suka sop buntut gitu ya. Boleh nggak sebelum makan sop buntut gitu ya, boleh nggak makan buah dulu atau dicampur mungkin dengan jus kale atau kale ya, atau makan sayur-sayuran dulu. Setelah setengah agak kenyang, boleh deh makan sop buntut. Efeknya apa? Efeknya buah atau sayur dia akan mengikat segala macam racun, dia akan mengikat zat-zat yang tidak dibutuhkan itu untuk menjadi detox. Seperti itu. Oh, Rahasianya I see. Rahasianya kayak gitu ya. So, basically, it's about managing atau controlling. Sebenarnya seperti yoga tadi kan fokus ya, Mbak. Oke, so you know your weakness kayaknya gitu ya. Oke, saya mungkin punya kolesterol, nggak boleh makan, tapi dengan limitation atau controlling itu ya, karena kamu udah tahu kelemahan badan kamu adalah kolesterol atau diabetes, then you can only taste sedikit gitu ya Mbak ya, controlling itu ke badan kamu. Itu mungkin aplikasinya kali ya Mbak ya, terhadap yoga, terhadap dengan asupan kita makanan sehat. Ya, basically yoga itu adalah first of all ya, selain pada olahraga fisik, it's about knowing yourself. And second, Hmm. enjoy yourself, enjoy your life. Hmm. Artinya apa? Once you know yourself, kamu udah tahu bagaimana mengkontrol diri kamu, tapi dan juga kamu bisa menikmati. Jadi dengan kita mengetahui knowing ourselves gitu ya, kita akan lebih bisa menikmati hidup dengan apa-apa yang kesukaan-kesukaan kita yang mungkin orang bilang itu misalnya berbahaya, makanannya berkolesterol atau apa gitu ya. Karena sekali lagi
hidup itu harus dinikmati. Betul, Mbak. Hidup ini cuma sekali, jadi kita harus enjoy ya. Dan Mbak, aku ada pertanyaan nih, kira-kira ada nggak ya, gini loh, seperti yang Mbak Vera bilang kan, Hmm. yoga itu udah identik dengan gerakan yang sulit, misalnya kepala di Hmm. bawah, kaki di atas. Nah, kalau untuk yang beginners nih Mbak, kira-kira ada nggak sih yang basic-basic apa namanya style atau postur badan yang harus di-maintain atau apa yang easy dan applicable gitu untuk para pemula nih Mbak ceritanya. Jadi gini, eh, olahraga itu bisa dibawa susah, bisa dibawa gampang. Oke, Hmm. selama selama kita mengetahui teknik dan fungsinya. Example ya, eh, apa namanya pernafasan. Hmm. Pernafasan, hidup itu kan adalah pernafasan kan, nafas kan. Jadi dalam Hmm. yoga itu kalau kita mempunyai sistem pernafasan itu ada pernafasan kalau yoga itu menarik nafas inhale through your nose and exhale through your nose misalnya gitu ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan benar dan kita ada lagi satu lagi adalah yang pernapasan yang lebih dalam disebut dengan pernafasan ujjayi. Kamu tahu nggak? Kamu belajar nafas aja itu udah keringetan loh. Oh really? Kemudian Belum lagi, pakai lari nih. really. Nah, most important kalau saya selalu mengajarkan setiap murid saya, kecuali Anda tidur, sebaiknya Anda mengunci perut Anda. Karena kalau misalnya Anda katakan duduk seperti ini nih, saya lagi duduk seperti ini misalnya gitu ya. Actually, ya, saya pun lagi olahraga nih. Apa itu olahraga? Saya ketika saya duduk, saya tahu saya sedang lengthen my spine. Saya duduknya dengan benar. Oke? Okay? Yang Oke. kedua, apalagi yang saya rasakan? Ya kan? Yang saya rasakan, saya harus berbicara di depan umum. Saya tidak mungkin membungkuk. Kalau bungkuk, saya itu akan mengurangi oksigen saya. So, because saya mau olahragain tulang punggung saya, ketika saya duduknya dengan tegak. Duduknya dengan tegak, bayangin duduk dengan tegak, kemudian perut bagian bawah ini, bagian bawahnya itu saya masukin. Bisa nggak kalau coba Mbak Kiki duduk, kemudian Hmm. kakinya boleh apa posisi apapun. Sekarang Mbak rasain bahwa Mbak perut bagian bawah Mbak masukin. Ketika perut bagian bawah masukin, kira-kira dadanya lebih membusung nggak? Iya. Oke, tahan di situ ya. Perutnya, jadi yang dijaga adalah perut bagian bawah. Tahan, kemudian dadanya membusung, Mbak rilekskan bagian atas. Maksudnya bagian dadanya dirilekskan, perutnya aja dikunci. Seperti apa namanya sedikit menahan pipis. Menahan pipis, perutnya kecil kan? Dadanya berarti membusung otomatis spine-nya lebih lengthen nggak? Iya. Lebih panjang kan? Oke. Iya. So, apakah kemudian Mbak kesulitan bernafas? Enggak kan? Bernafas seperti biasa kan? Iya. Masih bisa Saya bicara? soalnya udah mulai keringet Mbak. It's so effective. Nah, jadi olahraga itu bisa dilakukan kapan aja. Cuma memang kalau disebut olahraga itu berarti ada peningkatan heart rate. Oke. Peningkatan heart rate. Ya, tetapi Oke. heart rate, tetapi bukan berarti kita pun dalam kondisi apa namanya duduk itu nggak olahraga. Duduk itu ketika kita mengunci perut kita lengthen our spine, actually kita sedang memanjangkan tulang belakang kita. Efeknya apa? Efeknya yang pertama adalah bahwa perut kita makin kecil. Saya kunci loh, nafas saya masih Hmm. biasa aja kan, nggak ngos-ngosan kan, gitu kan. Yang kedua adalah control yourself. Jadi saya lebih bisa mengontrol diri saya karena saya tahu ada saya sedang mengunci perut saya gitu ya, terus saya lengthen my spine kayak sekarang begini, ya kan? Saya bicara, saya lebih tenang. Karena apa? Karena kalau seperti kalau begini itu bisa relax, tapi tulang punggung saya akan menjadi bungkuk gitu yang pertama. Yang kedua misalnya nonton TV aja deh. Yang males Hmm. olahraga nih, aduh aku olahraganya nonton TV Mbak. Boleh. Yang disebut dengan posisi berdiri atau tadasana. Hmm. Posisi berdiri, ya posisi berdiri, tetapi nanti saya mesti jelaskan kalau ini agak sulit ya.
Berdiri tetapi Anda tetap mengunci perut, kemudian posisi kakinya itu lurus tetapi tidak tidak nonggeng gitu, tidak ke depan, tetapi Anda tetap mengunci perut. Kemudian Anda berdiri tegak seperti orang siap gerak gitu ya. Bayangin siap gerak, posisi siap gerak. But kamu kunci perut bagian bawah. Kunci perut bagian bawah. Tetap tidak bergerak katakanlah 1 atau 2 menit dan kamu rasakan nafas melalui hidung through your nose, exhale through your nose. Coba rasain. Kira-kira keringetan nggak? Pasti keringetan. Pasti keringetan. Why? Karena yang pasti perut Anda bekerja. Ingat, perut yang kuat karena keseimbangan seorang manusia itu ada di perut. Nah, ketika Anda seperti itu, ya, Anda berdiri seperti siap gerak gitu ya. Anda gitu kan kayak orang hormat gerak gitu ya. Tapi Anda kunci perutnya, ya kan? Kemudian dengkulnya tidak terlalu tegang, sedikit rileks gitu ya istilahnya. Anda tahu bahwa saat itu berat tubuh Anda itu tidak cuma di bagian kaki, tapi di bagian perut. Jadi keseimbangannya dibagi. Kemudian Mbak Kiki boleh minta anak kamu untuk goyang-goyangin kamu. Mama digoyangin dong, pasti nggak akan goyang. Karena posisi itu kuda-kudanya udah cukup bagus gitu ya. Nah, contohnya gini deh, aku cobain, bisa nggak ya? Posisi gampang ya, posisi olahraga yoga gampang yang sambil nonton TV. Bisa nggak? Oke. Ya. Nah, jadi kalau posisi nonton TV, gimana caranya nih? Gini ya. Oh, sorry. Ya. Kakinya seperti biasa menapak gitu ya. Kakinya napak seperti biasa, kemudian dadanya dibuka, posisi begini aja sambil nonton TV, tetapi begini. Yang dilakukan adalah bokongnya itu dimasukin. Bokongnya dimasukin, otomatis spine-nya akan lebih panjang. Anda begini aja, siap gerak. Oke? Kemudian seperti menahan tipis, kemudian perhatikan bokongnya kencang nggak? Kalau bokongnya udah kencang berarti benar nih, gitu ya. Perut bawahnya kencang nggak? Bokong kencang, perut kencang, dadanya busung tapi iganya masuk. Jadi nggak begini, tapi begini. Iganya nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Kalau iga keluar nanti orang sakit tuh membar. Jadi begini aja. Tapi bayangin, pegang paha bagian dalam kencang, bokongku kencang, perutku masuk, kemudian igaku masuk, dadaku busuk. Begitu aja. Itu udah bisa keringetan kalau saya. Yes. Sambil nonton TV, nggak enak kan? Olahraganya gampang banget loh, ya kan? Dadanya dibuka, ya, dadanya dibuka, kemudian bokongnya dimasukin. Ceknya adalah pahanya kenceng, bokongnya kenceng, perut bagian bawah kenceng, dadanya busung, iganya masuk. Seperti ini aja. Amazing. Kan? Jadi I think it's about like maintaining your postures ya, posture, body posture practice ya. Itu udah part of yoga kali ya. Termasuk karena untuk melakukan itu kan susah juga loh Mbak. Sebenarnya tidak susah, sama sekali nggak susah kalau tahu apa yang kita mau. Gini, once we control ourselves, ketika kita sudah kenal sama diri kita gitu ya. Saya tuh basically punggung saya itu agak bungkuk, lahirnya kayak gitu karena dulu tuh pemalu gitu ya. Nah, ketika yoga saya tahu bahwa PR saya adalah di punggung misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Saya akan selalu fokus di sana. Mudah sekali. Contohnya gini, ketika menyetir, perempuan menyetir. Yes. Bayangin deh, kalau menyetir kira-kira Anda punya chip pasti begini. Benar nggak? Agak enggak. Karena mobil kan? Iya. Nah, tapi kalau enggak, Anda harus lupa bahwa ketika begini berarti terjadi tekanan dalam leher Anda. So, yang Anda lakukan adalah you have to control something like that. Chinnya sedikit normal. Jadi, rahasia cantik, rahasia sehat gitu ya, rahasia looks good, ketika Anda merasa bahwa, Mbak, aku nggak suka olahraga loh, aku sukanya itu nonton TV loh, gitu misalnya ya, aku nggak punya waktu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu bahwa kamu misalnya ketika duduk dengan benar,
sambil Hmm. nonton iklan kamu lakukan posisi tadasana atau plank gitu ya. Ketika kamu Hmm. nyetir, bayangin kita nyetir itu kan misalnya kita pergi nih dari BSD ke Jakarta 2 jam macet, benar nggak? Kemudian kita nyetir sambil begini nih. Mau sebelumnya rajin olahraga pun ketika postur Anda menyetir Anda salah, apa yang terjadi? Tulangnya bengkok nggak? Hmm. So, Betul. olahraga itu yang disebut olahraga adalah ketika Anda meningkatkan heart rate Anda. Itu number one ya. Yes. Tetapi sebenarnya ketika Anda mengolah raga, ya, bukan olahraga Hmm. loh ya, mengolah raga, you can do it in everything that you do in daily life. Ya, Really. So, uh, gaya itu kali ya, gerakan yang benar itu bukan about how heavy, like Mbak misalnya bisa aja lari maraton tapi gayanya atau gerakannya salah, less effective than you do small thing with the right way gitu ya Mbak ya. oke. Okay. Jadi gini, uh, apa namanya olahraga gitu ya. Kalau tidak dilakukan dengan teknik yang benar, olahraga apa Hmm. bisa menyebabkan cedera, gitu ya. Betul, betul. Saya punya apa namanya murid ya, murid yang waktu itu ketika bergabung yoga sama saya itu dalam kemo Oke. payudara, oke? Okay? Cancer ya. Kemo payudara dia drop sekali gitu ya, dia drop sekali padahal dia merasa dia hidupnya sudah sehat, kemudian positif apa sehat mungkin, tetapi dia drop. So in yoga gitu ya, sekali lagi ingat nggak prinsipnya knowing yourself, accept Knowing it, yourself. yes, Accept it. and accept Yes. accept it. Karena gini, once you jadi mind, body, and soul. Soul is about God, satu yang unseen kan. Jadi ketika saya melakukan penyembuhan kepada anggota saya atau member saya yang baru dalam masa kemo gitu, so what I have to yang saya bilang sama dia adalah you have to surrender to God. Oke, okay? Ketika Anda ingin menyembuhkan diri Anda, pertama adalah Anda harus surrender to God. Anda harus menyerah kepada Tuhan. Anda harus menerima apapun Tuhan berikan, tapi kemudian bukan setelah itu Anda mati, tidak. Anda surrender, Anda minta maaf, Anda menerima, tapi Anda ingin memperbaiki diri. Oke? Okay? So let God decide. Hidup kita kan Tuhan yang menentukan, tetapi kita tidak akan pernah menang kalau kita melawan Tuhan kan? So surrender Betul. yourself first. Oke? Okay? To be the winner of your life, you have to surrender to God, and then kemudian kamu baru bisa dibimbing sama Tuhan untuk menjadi seorang champion gitu ya. Balik lagi ke masalah lari. Jadi yang saya ajarkan itu ada beberapa gerakan yoga. Memang kalau untuk pasien itu ya payudara gitu ada beberapa gerakan-gerakan yang mereka akan rasakan gitu kan. Tapi sebelum saya ajarkan olahraga, saya lebih meningkatkan bahwa you have to accept atau paling tidak kamu bisa nantinya kamu bisa menemukan apa sih rahasia Tuhan kenapa saya kena payudara. But before that gitu ya, you surrender dulu nih gitu ya, terima dulu. Gerakannya sangat-sangat sederhana yang saya ajarkan, yang dimana kalau kemo itu biasanya sakitnya di sini. Orang yang punya sakit kanker payudara pernah kemo pasti di sini mengangkat begini susah, gitu ya. Really? Jadi saya tidak akan mengajarkan kegiatan gerakan-gerakan yang terlalu capek karena mereka juga nggak boleh capek gitu. Karena waktu itu saya juga kan selalu berkoordinasi dengan dokter ahli kanker dan mengajarkan kepada survivor cancer ya. Jadi mereka merasakan benar bahwa sekarang posisinya enak. Jadi tidak perlu yang gerakan yang sophisticated. Setiap orang mempunyai kebutuhan gerakan tersendiri berdasarkan pola hidupnya, berdasarkan kondisi pribadinya dia. Jadi tidak bisa disamaratakan, gitu ya kan? Jadi ketika saya mengajarkan kepada beliau ini, puji Tuhan ya, alhamdulillah itu dalam waktu 2 bulan dia itu yang tadinya kalau habis mau kemo itu kan makan nggak mau, duduk aja nggak mau, suaminya sampai nganterin, ayo kamu harus jalan pagi, padahal dulunya lagi olahraga, dia udah drop seperti itu. Tapi karena dia kebetulan rumah dekat saya ya, saya selalu ajak dia dalam dalam waktu 2 bulan dia udah bisa lari. Dan yang lucunya rajin jogging. Dan dia bilang, Mbak, aku tuh seumur hidup rajin olahraga, tapi nggak bisa lari gitu ya. Tapi Mbak ajarin aku kekuatan di perut. Ingat nggak tadi kan perutnya selalu di ketika perut
sudah betul. dikunci, keseimbangan tubuh akan naik. Awalnya saya suruh dia jogging pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa istilahnya rutin gitu ya. Nah, balik lagi ke sana, kemudian dalam waktu 2 bulan, saya melihat perubahan dirinya dia itu, dia lebih bersemangat, dia lebih apa namanya, lebih punya rasa acceptance bahwa saya memang cancer, Tuhan lagi ngasih saya cobaan, tapi saya terima ini, tapi saya akan apa namanya berjuang dengan semua izin Tuhan. Kalau Mbak Kiki suka jalan pagi, Mbak Kiki suka akan lihat tuh, sekarang rambutnya udah panjang, Pak. Dan tiap Iya, iya, hari aku suka dia pasti jalan pagi sih. ya ada yang apa rambutnya sekarang sudah panjang, dulu rambutnya masih botak Oh, gitu. really? Yes. Wow, Nah, jadi wow. itulah jadi sebenarnya sekali lagi olahraga berarti heart rate-nya naik, tapi mengolahragakan tubuh Anda, Olahraga. mengolahragakan it, yes, in everything that you do in daily life. Contohnya gini, mungkin teman-teman sekali lagi ya, aku nggak suka olahraga, aku udah banyak kerjaan, aduh nggak ada pembantu, aku harus apa gitu ya. Betul, You know what? betul banget. Kalau saya nyapu, buat saya itu saya olahraga. Karena Hmm, gerakan saya nyapu itu adalah gerakan bahwa saya apa namanya badan saya tegak, saya nyapunya dengan benar, dengan gaya. Jadi really? bayangin saya olahraga sambil nyapu. Because kalau saya nyapu gitu misalnya ya dengan bungkuk, pertama mungkin keringetan, tetapi setelah itu badan saya capek-capek atau sakit, sama gitu ya kan. Demikian pula misalnya saya nyiram bunganya saya itu saya tetap jaga postur tubuh saya loh. Perut saya tetap saya kunci loh, dada saya tetap saya tegakkan supaya Mbak oksigen Pet, saya. Hah? boleh nggak? Aku tuh penasaran banget nyapu dengan gaya gitu. Di Karena apa ya ini? Maksudnya berdiri kan ya tadi kayak terus gitu ya. Artinya ya tetap jadi dikunci perut, bokong, bawah, tinggal gerakin tangan gitu ya. basically gini loh Mbak. Ingat, pada saat kita berdiri gitu ya, pada saat Ya. kita berdiri, ada orang bilang suka sakit kakinya atau pegal berdiri gitu ya. Karena ingat, pada saat kita berdiri berarti gravitasi semua adanya kelari ke bumi ya kan? Ya, Artinya bawah. beban 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 seluruh tubuh kita, let's say tubuh kita 60 kilo misalnya, Hmm. atau lebih atau kurang, itu Lebih larinya di mbak, mana? lebih Semua bebannya di kaki ya, kaki. ya kan? Ya, Tapi kalau kita kunci perut, berarti beban tubuh kita, upper body kita ditahan oleh perut. oke. Sehingga bebannya kaki yang suka sakit, apa lutut gitu ya, yang suka sakit kakinya, itu bebannya akan berkurang nggak kira-kira dari berat tubuh kita? Pasti Karena dong. beban, ya kan? Jadi kalau misalnya kita kebiasaan mengunci perut, artinya apa? Misalnya dalam ketika apa namanya berdiri atau berjalan gitu atau bahkan berlari, ketika kita mengunci perut, our upper body-nya itu udah kuat, berarti beban kaki akan berkurang. As simple as that gitu loh. Satu lagi, Oke. ada lagi teman-teman yang bilang Fer, katanya, aku tuh bingung ya, aku udah diet loh Fer. Aku makannya aku udah kurangin, aku tuh nggak banyak, Olahraga aku tuh tiap kayak pagi. udah lari tiap pagi. Kayaknya itu kalau aku minum air putih aja jadi lemak loh, Fer. Kayak gitu nggak? Saya. Bingung dia soalnya kan. Makannya eh, udah rasanya tuh udah sedikit gitu misalnya. Ada dua penyebab sebenarnya. Penyebab yang kecil. pertama metabolisme, ya. Jadi metabolisme itu bagaikan mesin mobil. Kalau metabolismenya lambat, berarti pembakarannya juga akan lambat. Biar makannya dikit, tapi kalau pembakarannya lebih lambat, itu tetap tidak akan ada energi yang terbakar. Nah, yoga mengajarkan untuk ada beberapa gerakan yoga yang memang fokus untuk meningkatkan daya metabolisme atau pembakaran tubuh di tubuh kita. Gitu. Oke. Okay? Jadi orang yang udah merasa diet, udah makannya sedikit dan menganggap minum air jadi lemak, pertanyaannya gampang, pasti metabolisme dia lemah. Oke? Okay? Hmm. Bagaimana meningkatkannya?
betul. Meningkatkannya itu ada dalam yoga ya, dalam beberapa yoga yang nanti juga bisa dibantu oleh olahraga yang lain, tetapi metabolisme dulu dibetulin gitu. Kemudian eh, dalam yoga, Mbak, sekarang Mbak masih kunci nggak perutnya? Kadang-kadang Mbak, aku hangus loh orangnya. Oke. It takes Jadi kalau discipline. I have to discipline. oke. Jadi gini, kalau kita biasa mengunci perut gitu ya, mengunci perut, salah satu efeknya apa? Anda makan sedikit jadi kenyang. I Karena see. karena gini, di dalam perut itu kan ada kantong makanan. Benar? Hmm, ya, Ya kan? ya. Kantong makanan itu seperti balon loh, Mbak. Ya kan? Seperti Lambung kan? balon loh dia. Yes. Jadi kalau pada saat kita mengunci perut gitu ya, ini efek kepada teman-teman saya di mood-mood yoga saya gitu adalah kalau kita biasa makan mengunci perut, otomatis perut kita tuh nggak yang gitu loh, ngerti nggak yang Hmm, hmm, gitu. Tapi kita udah biasa mengunci perut gitu ya. Yang kedua adalah kita makannya itu bisa nggak? Saya cuma minta waktu seminggu. Biasanya kalau mereka makan, aku biasa makan sekali makan 1 piring sehari 3 kali loh Mbak Vera. Oke, berarti kan 3 piring sehari. Boleh nggak kalau misalnya 3/4 piring dulu boleh nggak? Tapi lebih 3/4 piring, 3/4, tapi nggak dikurangin, tetap aja jumlahnya berarti dia makan 4 kali gitu ya. hmm, Atau udah setelah itu mungkin boleh nggak kalau misalnya setengah piring, tetapi lebih sering misalnya. Jadi hmm. saya nggak pernah mencoba mengurangi kalori seseorang atau tidak pernah membuat orang tersiksa untuk menjadi langsing, untuk menjadi sehat, enggak. Saya tidak akan pernah mau gini. Dalam yoga kita tidak berusaha untuk merubah seseorang. You are yourself, gitu ya. Kamu adalah diri kamu sendiri. Dan tidak ada yang perlu dipaksakan untuk dirubah. Sesuatu yang dipaksakan dirubah tanpa ada kesadaran secara subconscious bahwa saya memang mau berubah, itu sifatnya tidak akan lama gitu loh istilahnya. Betul, betul. Jadi, So, jadi itu yoga. artinya pertama bukannya ekstrim gitu ya Mbak, langsung nggak makan atau apa gitu ya. But membantu tadi caranya adalah apa namanya postur badan yang perut kunci itu bisa meningkatkan metabolisme ya untuk Salah pembakaran. satunya salah satunya adalah itu adalah kebiasaan yang dimana efeknya nggak secara nggak langsung gitu ya, bisa mengecilkan perut, mengencangkan perut, that's most important. Oke, Efeknya oke. adalah ketika perut kamu lebih kencang gitu ya, maka percaya atau enggak silakan buktikan sendiri, Anda makannya itu sedikit, jadi lebih lebih sedikit sudah Lebih lebih sering. kenyang. Oke. Mbak Fer, ini kayaknya kan ada teman-teman kita nih yang nonton dan kebetulan program ini, Talks ini juga Kebun Rizky mau giveaway the legendary Kale Chicken Pie. Mbak Vera kan juga Oke, ada pernah coba dong. Untuk oke. pertanyaan yang dijawab sama Mbak Vera. So, Hmm. teman-teman nih, Mbak Desi, Rince, semua, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti Mbak, kita bisa lihat di screen ya Mbak ya. Ya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Vera atau Yanti tadi ada titip pesen dong Ki, gue mau ada nanya-nanya nih, gue bilang oke silakan. Dan pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Vera akan dapat giveaway carrot chicken pie. Enak banget kan? Enak Oke, banget dan pasti sehat. ya. So aku jadi kebantu banget nih Mbak mengenai yoga. Ternyata it's more than apa kepala di bawah kaki di atas ya, tapi lebih kepada daily practice dan apa namanya even katanya bisa self healing yang tadi yang bisa sembuh dari cancer atau katanya bisa punya anak gitu ya Mbak Vera, gimana ada experience yang bisa di share? Iya, iya. Jadi gini, pertama-tama kalau saya mengajarkan yoga bukan yoga akrobat. Yoga akrobat tuh Anda harus lihat keren dengan gerakan-gerakan yang ekstrim. Hmm. For me, no. That is not all yoga. Bukan yoga itu namanya. Anda lebih ingin menunjukkan lebih kepada egonya Anda. But banyak sekali orang yang cedera karena itu. Not even Oke. murid, guru pun banyak yang cedera. Artinya pada saat itu buat saya mereka udah murtad. Artinya apa?
mereka yang harusnya menyembuhkan, tetapi karena mereka tidak bisa mengontrol egonya mereka, mereka want to be look good gitu ya, tanpa tahu tekniknya, yang akibatnya Anda cedera. Banyak sekali guru-guru yoga yang akhirnya minum painkiller. Stupid kan? Yes. Why? Why? Because they don't go to mind, body, and soul. Mereka enggak mengenal diri mereka sendiri. So yoga bukanlah gerakan-gerakan ekstrim. Oke? Anda bernafas is a part of yoga. Kalau Anda Muslim, Anda sholat, Anda ruku, gitu ya, Anda sujud, itu pun udah bagian daripada yoga sebenarnya, bagian daripada gerakan yang akan membuat aliran darah itu sampai ke otak, gitu ya. Kemudian pengalaman murid-murid saya gitu ya, karena gerakan saya banyak mengajarkan kepada perempuan, satu kategori ibu-ibu muda, yang kedua saya mengajarkan kepada perempuan yang usianya setelah menopause. Itu lagi ada macam-macam itu nih. Ada juga yang mereka survivor cancer gitu ya, ada yang cancer payudara, kemudian rahim gitu ya. Nah, itu semua itu saya biasanya bagikan ke dalam 3 kelompok, karena 3 kelompok ini treatmentnya akan berbeda. Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah menopause, atau ibu-ibu yang sedang cancer survivor. Derma itu akan berbeda sekali, gitu ya. Saya tidak pernah mau mengajar dalam kelas yang banyak kalau saya tidak tahu karakter masing-masing. Karena ingat, yoga olahraga itu adalah sesuai dengan kebutuhan Anda, kebiasaan Anda, apa yang Anda lakukan, Anda perlu supaya Anda tahu berapa porsi dan gerakan apa yang Anda butuhkan buat diri Anda. Efeknya ketika saya mengajarkan kepada yang ibu-ibu muda gitu ya, dan kebetulan memang beberapa memang punya anak lagi. Seingat saya ada 5 murid saya yang tiba-tiba jadi hamil lagi. Serius, Mbak? Ya ampun ya, program-program ibu yang mau hamil, ayo silakan. Hubungi Mbak. Makanya kalau saya tuh bilang, ibu-ibu yang mau ikutan kelas saya udah pakai spiral belum, kalau yang belum punya anak gitu ya kan? Karena aku nggak mau loh tiba-tiba nanti Mbak aku hamil. Why? Kenapa sih? Aku spesialnya di ngajarin di mana sih? Gitu kan? Apa sih spesial dari Mbak Fira kok tiba-tiba begitu canggihnya gitu? Tahu nggak gerakannya apa? Apa tuh Mbak? Kalau saya ngajar yoga 2 jam, 2 jam pula saya mesti ajak mereka untuk kunci perut. Sama kayak seperti Mbak. Aku aja masih on 10 menit. Ya, artinya apa? Dengan Anda mengunci perut dan seperti menahan pipis, kira-kira rahim Anda akan naik. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah punya anak, sudah punya suami, tanyain deh sama suaminya. Pasti lebih keset lagi, suaminya lebih happy lagi. Wah, aku Mbak, mungkin next project kita bisa kelas bareng sama Kebun Rizky untuk yoga nih Mbak kayaknya. But anyway, ini ternyata udah jam 4.48, kita hanya punya waktu 10 menit lagi nih. Ada pertanyaan nih Mbak, ya. Tadi aku baca kalau hamil bisa ikut yoga nggak latihan? Gimana tuh Mbak? Ini dari Inge. Pengalaman saya pribadi ya. Jadi begini, saya baru punya anak yang usianya baru 2 tahun. Jadi pada saat saya berusia 41, jadi anak saya punya anak 3 nih. 16 tahun, 10 tahun, tiba-tiba gitu ya, saya hamil. Setelah anak saya yang kedua 10 tahun. Saya pikir saya menopause, tapi saya pikir-pikir lagi, oh iya, karena 3 bulan sebelumnya kan aku habis ngajarin ibu-ibu yang baru pasca menopause. Jadi aku harus itu kegiatanku fokus dalam mereka punya kesehatan rahim, kemudian juga yang akan meningkatkan mereka rasa percaya diri dan masih ingin melayani suami. Jadi fokusnya itu. Ingat, itu semua perempuan. Jadi tiba-tiba aku hamil, umur udah di atas 40 tahun gitu ya. Kaget gitu ya kan. Kaget, nggak terima, tapi lama kemudian so what I have to do, because saya suka olahraga. Jadi 3 bulan pertama itu mabok gitu ya. Tetapi you know what I'm doing? Saya buka jendela. Ingat, ibu hamil memerlukan sinar matahari untuk anaknya dan untuk ibunya, termasuk juga matahari. Sinar matahari pagi itu untuk mengurangi rasa mual. Oke?
Jadi sinar Oke. matahari bagus untuk mengurangi rasa mual di 3 bulan pertama. 3 bulan kedua, saya sudah olahraga lagi, Mbak. Saya Hmm. itu olahraga yoga. Yoga, olahraga, dan yoga itu gini. Olahraga yoga itu kalau misalnya yang sudah biasa yoga, mereka mau yoga pada saat hamil itu biasanya mereka sudah tahu tekniknya. Tapi kalau yang belum pernah yoga, Hmm. tiba-tiba mau yoga, ada senam yang disebut dengan senam prenatal. Oke. Prenatal berarti senam yang khusus untuk kehamilan gitu ya. Berarti dia harus ada gurunya yang mengajarkan. Tapi yang saya bilang bahwa ibu-ibu yang hamil harus olahraga. Kenapa? Oh, justru Karena harus olahraga. saya pengalaman pribadi ya, Anda bisa lihat anak saya yang terakhir. Dia begitu lahir, saya olahraga itu sampai 2 hari sebelum melahirkan. Jadi usia 9 bulan itu saya masih olahraga, saya masih naik 6 bulan saya masih naik gunung, saya masih naik turun gunung, turun naik bukit ya. Kemudian masih masih jejingrakan, saya sukanya waktu itu saya sukanya buaya sama orang hutan, jadi setiap hari tiap minggu saya ke orang Gila. hutan segala macam gitu. Tapi saya masih olahraga. Apa yang terjadi? Saya merasa anak saya yang ketiga, yang dimana saya rajin olahraga, anak saya begitu lahir, dia suaranya kencang, kemudian dia lebih sehat, dia punya tenaga yang strong, kemudian oksigennya banyak dan pintar. Ingat, Hmm. pada saat ibu hamil, gitu ya, maka dia harus berolahraga demi asupan oksigen buat ibunya dan terutama untuk otak bayinya. Oh, justru Banyak ibu-ibu. hamil itu harus olahraga jawabannya ya, Bu, Mbak ya. Jadi Oke. orang hamil, ini ya, kalau orang hamil, menurut pengalaman saya pribadi aja deh gitu ya. Kalau kita olahraga tuh apa sih Mbak? Olahraga mau yoga boleh, jalan pagi pun boleh, gitu ya. Yang masih suka, kalau saya lebih gila lagi, saya masih angkat beban. Olahraga masih main angkat badan Bapak. Jadi waktu hamil badan saya masih tetap lebih berotot dibanding sekarang gitu ya. Tapi saya adalah praktisi olahraga, jangan ikutin gitu ya kan. Tapi kalau misalnya yang ini dia akan ada guru-guru, ada yoga, ada prenatal, ada guru private-nya. What you have to do adalah ketika kamu hamil, disitulah kamu justru harus olahraga. Why? Hmm. First is oxygen. Oxygen for yourself, oxygen for your baby brain. Otaknya baik supaya bayinya pintar. Yang kedua, olahraga itu for your mind. Orang yang hamil itu kan hormonal, perubahan hormonal. Dengan dia berolahraga, dia bisa menetralisir efek-efek dari perubahan hormon. Paham? Paham, paham. Oke. Okay? Mbak Fer, Yang we only have 5 minutes left. Can you imagine? Karena nih katanya otomatis mati nih kalau udah lewat 1 jam. So, ada pertanyaan tadi dari Nelly, Mbak Nelly, berapa kali seminggu dan berapa lama sebaiknya untuk exercise yoga? Bisa dijawab in the comprehensive way, Mbak, supaya bisa kita wrap up. Oke, berapa kali seminggu? Kalau kamu mau ikut kelas yoga, sebaiknya seminggu 3 kali. Mau Seminggu yoga 3 atau kali. olahraga apapun, minimal seminggu 3 kali. Karena efek sekali olahraga, dia akan bertahan 48 jam. Oke? Oke. Tetapi, jika tidak mempunyai waktu sebanyak itu, gitu ya, seperti saya bilang tadi, sambil nonton TV pun kamu bisa kok olahraga. Olahraga cuma berdiri aja kok, misalnya gitu ya. Atau gerakan-gerakan simple, but most important, harus dalam posisi yang benar. Jadi olahraga itu dibikin gampang aja deh. Gitu. Okay, Mbak Fer, so I think we have to finish the IG talk. So we are so happy and proud you can be our first time ever talk show guest. Dan yang pasti Kebun Rizky ingat bisa menjadi partner untuk menyediakan asupan makanan sehat ya Mbak, karena sayurnya organik, nggak pakai pestisida, makanannya sehat, nggak pakai MSG, pengawet. So, sebelum kita tutup nih Mbak, karena ini otomatis pasti ketutup nih katanya. Apa motivasi Mbak Vera atau inspirasi apa sih yang bisa kita dapat dari Mbak Vera menggeluti yoga dan tips atau saran buat kita semua? Oke, ini tanya perempuan ya? Perempuan dulu kayaknya. Oke.
Sebenarnya begini, dalam yoga yang kamu ketemukan adalah mind, body, and soul. Dalam yoga yang akan kamu ketemukan is about you know yourself. You know yourself, you know your limitation, you know about what happened to you. Baik itu yang kamu rasakan sadar atau tidak kamu sadari. Misalnya perubahan hormon. Ingat, perempuan itu musuhnya adalah dirinya sendiri loh. Perempuan itu musuhnya adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengkontrol, which is adalah hormon. Hormon mens, hormon yang tiba-tiba, yang laki-laki tidak bisa mengerti. Jadi, Iya, betul, Mbak. ya, saya lebih menemukan ketika saya yoga, saya lebih sadar siapa diri saya dan apa kondisi diri saya. Ada hal-hal yang misalnya, kok saya mau marah-marah ya? Instead of saya menyalahkan orang lain, saya akan menanyakan, ini saya mau mens kali ya, gitu loh. Kira-kira di tanggal begini mau mens nggak? Supaya saya mengetahui apakah yang terjadi di luar itu adalah karena faktor luar atau karena faktor diri saya. Faktor diri saya Betul. yang saya sadar atau nggak sadar, gitu kan? Nah, yang kedua adalah karena kamu tidak bisa mengharapkan suami kamu mengerti kondisi kamu. Dia tidak punya hormon yang kamu miliki, gitu ya. Ya, Jadi dia tidak akan ya. mengerti perubahan itu, ya kan? So dengan yoga itu saya lebih bisa mengenali diri saya. Ketika saya marah, saya akan nanya, ini kira-kira marahnya karena faktor luar atau karena saya mau mens ya, gitu misalnya. Sesimpel itu aja. Dan itu Ya. akan mempengaruhi rumah tangga Anda, mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari, Pergaulan. ya, pergaulan gitu ya. Itu yang diajarkan dalam yoga, dalam pernapasan, itu sebabnya dalam yoga kita tidak boleh berbicara. Dalam yoga kita tidak boleh, kita hanya memfokuskan kepada satu titik, actually we are communicating with ourselves. Sama seperti kita bermeditasi, sama seperti ketika kita sholat, kita adalah berkomunikasi with ourselves, tujuan kita adalah ke Tuhan. So, itu manfaat yoga. Waduh, Mbak Fer, we have to finish it because it's only two minutes left. But sekali lagi Kebun Rizky mengucapkan very very big thank you buat Mbak Vera yang cantik, tegar, baik hati, udah menjadi tamu. Mungkin kedepannya kita bisa lebih kolaborasi, Mbak, entah acara yoga Boleh. bersama Kebun Rizky atau talk show, another session. Yang pasti ini menarik banget ya. Dan mungkin Pokoknya untuk pesan saya, teman-teman, Mbak Kiki, pesan ya, saya buat perempuan, kalau yang oh ya, mau perutnya kecil, yang mau pahanya kencang tanpa harus capek-capek olahraga di luar atau apa-apa, kuncinya cuma satu ya, teman-teman, ibu-ibu semua, kunci perut bokong masuk, paha kencang, dada pusung. That's it. perempuan aku gini, Kunci perut. oke, Mbak Vera, thank you so much. Salam buat Mas Iman dan anak adik-adik dan have a nice weekend, Mbak Vera. Ya, thank you. Tuhan Thank you. memberkati. Assalamualaikum. Namaste. Waalaikumsalam. Bye. Bye.